di mana Sam menyerahkan sebuah jam dan memberitahukan bahwa di antara 5 orang geng topeng, salah satunya sering terlihat bersama sebuah kelompok perkumpulan muda-mudi yang bernama X-Gamer, di mana lewat bantuan Sasha, mereka pun akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat biasa X-Gamer berkumpul, dan tanpa banyak berpikir panjang, mereka berdua pun segera mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka berdua mulai mencari keberadaan si pelaku, dan baru saja Chan berhasil mencurigai si rambut merah, tiba-tiba muncullah Inspektur Hui yang datang bersama dengan Sam dan meminta Sam agar mencari si pelaku. Dan tibanya Sam melihat sosok Su di situ, Fire pun dengan sigap datang untuk kemudian langsung menembaknya. Sebelum benar-benar mati, Sam mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia pendam, di mana rupanya pada saat kejadian pengejaran geng topeng dahulu, ia mengaku telah mengambil tas yang ditinggalkan geng topeng dan mengambil semua uangnya untuk membayar hutang. Tetapi sayangnya, aksi menyimpan uang tersebut diketahui geng topeng, dan karena sudah terpojok, Sam pun akhirnya membocorkan rencana penangkapan yang akan dilakukan Inspektur Chan kepada geng topeng. Itu sebabnya pada saat penangkapan dahulu, Inspektur Chan dengan mudahnya bisa dipermalukan oleh mereka. Usai tangis-tangisan selesai, kini tinggal aksi kejar-kejaran berlangsung, di mana Chan dan Frank dengan sigap mengejar mereka berdua yang terlihat mencoba melarikan diri. Dari aksi yang menimbulkan banyak kerusakan tadi, Chan justru mendapatkan teguran dari atasannya karena sejatinya atasannya belum menyuruhnya untuk kembali bertugas. Nah, hal tersebut jelas menimbulkan kecurigaan di kepala Chan terhadap siapa sebenarnya Frank itu sendiri. Chan pun langsung menanyakan hal ini kepada Frank, di mana Frank ini memanglah bukan seorang polisi, dan di sini ia bermaksud ingin menjelaskan semuanya kepada Inspektur Chan, tetapi belum juga selesai bercerita, Inspektur Chan sudah keburu emosi dan terlanjur memukulnya. Namun meski begitu, Frank tetap kekeh ingin membantunya dalam menyelesaikan kasus ini. Di lain kondisi, kita akan diperlihatkan kondisi Su yang semakin memburuk akibat tertembak di lokasi X-Gamer tadi. Dan dengan sangat terpaksa, Jo pun membunuhnya agar bisa menghilangkan penderitaannya. Kembali ke Inspektur Chan. Lewat bantuan kemampuan yang dimiliki Sasha, akhirnya Inspektur Chan pun berhasil mendapatkan semua identitas geng topeng yang ternyata adalah anak orang kaya. Gila kan? Sakit kayaknya mereka ini. Begitupun sebaliknya, geng topeng juga berhasil melacak semua yang berhubungan dengan Inspektur Chan, termasuk pacarnya sendiri yaitu Sun Ho. Alhasil, Jo pun bergerak cepat untuk melancarkan aksinya dengan sengaja menghubungi Sun Ho untuk datang ke kantor Chan dan juga menelpon Chan untuk datang ke kantornya sendiri jika ingin melihat pacarnya selamat. Dan kalian tahu apa yang akan dilakukan Jo kepada Sun Ho?
Ya, Sunho dipasangkan sebuah bom di tubuhnya yang mana bila Sunho tidak bisa membuat bolanya seimbang, maka bomnya otomatis akan meledak. Chan yang kala itu baru tiba setelahnya langsung mengambil tindakan untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sini, Inspektur Chan berusaha membuat Sunho agar tetap tenang, dan di sini juga hubungan mereka akhirnya kembali bersatu karena Sunho berhasil menyadarkan Inspektur Chan. Namun, ketika Chan hendak mengambil alat untuk menjinakkan bom tersebut, Sunho tiba-tiba berbuat nekat dengan sengaja memotong kabelnya, dan yang terjadi selanjutnya, ya, tidak terjadi apa-apa sama sekali kepadanya. Pihak polisi pun akhirnya menganggap bahwa bom itu adalah bom palsu. Namun, ketika Sunho mencoba untuk berdiri dari kursi tersebut, tiba-tiba atas kejadian ini semua, Chan dan Frank harus dipenjara dengan tuduhan Chan telah memalsukan identitas Frank di dalam organisasi kepolisian, dan hebatnya, ketika mereka dipenjara, komplotan geng topeng tiba-tiba datang mengunjungi mereka dan mengabarkan bahwa geng topeng akan merampok sebuah bank lagi dalam waktu dekat ini. Untuk itu, Chan pun meminta bantuan kepada Sasa agar bisa membebaskannya karena kebetulan menjaga yang ada di situ adalah ayahnya sendiri. Awalnya, sang ayah menolak untuk membantunya, namun ketika Sasa berjanji bahwa tidak akan berpenampilan seperti polisi lagi, sang ayah pun akhirnya mau menolongnya dengan sengaja menjatuhkan kuncinya ketika hendak pergi. Ternyata polisi palsu juga Sasa ini. Nah, anehnya, pada saat mereka ketahuan atasan dan rekan-rekan lainnya, mereka tetap dibiarkan pergi seolah memberikan kesempatan untuk Chan dan Frank dalam menyelesaikan kasus ini. Begitupun saat bertemu Inspektur Hui, ia juga membiarkan Inspektur Chan dan Frank pergi dengan justru memberikan pistol miliknya. Aksi perampokan pun dimulai dan seperti biasa, Joe meminta sandranya untuk menelpon polisi. Lalu di saat itu juga, Chan dan Frank berhasil mendapatkan lokasi bank yang hendak dirampok geng bertopeng lewat bantuan kemampuan Sasa. Lalu setelah itu, Sasa juga diminta untuk menghubungi orang tua mereka agar datang ke lokasi. Dan benar saja, usaha mendatangkan orang tua mereka membuat Max sadar dan memutuskan untuk menyerahkan diri. Namun jelas hal itu tidak dibiarkan oleh Joe, dan Joe terpaksa menembak dirinya. Lalu terjadilah kekeosan di sana. Terjadi baku tembak di antara dua kubu yang membuat Fire harus tertembak di bagian paha dan memaksa Fire tidak bisa melanjutkan aksi pertempurannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pertarungan antara Inspektur Chan melawan Tintin yang berhasil dimenangkan Inspektur Chan.
Terakhir, Inspektur Chan bermain ulang dengan sebuah pistol melawan Joe demi bisa menyelamatkan Frank dari tangannya. Singkatnya, Joe pun kalah dan tak lama berselang, polisi datang beserta dengan ayahnya. Entah karena malu atau bagaimana, Joe akhirnya memutuskan bunuh diri dengan menodongkan pistol ke arah Chan, yang padahal pistol tersebut tak ada pelurunya. Di scene akhir, Chan dibantu dengan seluruh anggota polisi membuat sebuah kejutan untuk melamar Sun Ho. Dan di saat itu juga, Frank dan Sasha memutuskan pergi dari lokasi dan membuat Chan sadar akan sosok siapa Frank sebenarnya. Jadi, dahulu pada saat Frank masih kecil, hidupnya begitu sulit yang memaksa ayahnya harus mencuri di sebuah toko. Namun naasnya, sang ayah waktu itu tertabrak mobil saat hendak membawa makanannya ke Frank. Nah, dikala itu, Chan datang menolong Frank kecil dan mengingatkannya jika besar nanti, jadilah orang baik yang bisa membantu orang banyak. Atas dasar ini semualah, Frank sampai mati-matian mau membantu hidup Chan. Tamat.